Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat, termasuk nikmat kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Quba yang kita cintai ini. Walaupun mohon maaf kondisinya masih berantakan, mohon doanya Ustaz, mudah-mudahan Allah mudahkan dan selesaikan. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur kita aturkan kepada junjungan kita, tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat, insyaallah kita disatukan dengan beliau di jannahnya nanti insyaallah. Pada pekan ke-5 ini kita minta kepada Al-Ustaz Jajan Abu Hajar untuk mengisi taklim rutin kita di Sabtu subuh ini. Beliau alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan materi tematiknya, karena kita menetapkan tema itu cuma hanya pekan 1, 2, 3, dan 4, karena kebetulan di bulan Agustus ini ada pekan ke-5. Jadi kita datangkan Ustadz yang tidak asing sebenarnya bagi kita, Al-Ustadz Jajan. Namanya sama dengan muazin kita, Ustadz Jajan. Insyaallah ini ilmunya lebih luas. Sebagai informasi bahwa proses pembangunan masjid kita, kita masih mengerjakan di bagian atas. Alhamdulillah bagian kubah baik dalam maupun luarnya sudah selesai pengecatannya, termasuk ornamen-ornamen di bagian dalam. Sekarang tinggal menyelesaikan jendela, kemudian risplang atau pengecatan risplangnya, termasuk kalau sudah selesai finishingnya kita kerjakan bagian bawah, sehingga kita perlu pindah sholatnya mungkin ke bagian atas. Kami mohon dukungan dan doa bapak-bapak sekalian untuk penyelesaian masjid kita yang kita cintai. Demikian bapak sekalian, selanjutnya kita ikuti taklim yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Jajan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Nikmat yang Allah berikan kepada kita bil khusus pagi ini adalah nikmat yang luar biasa, yang mana
nikmat sehat wal afiyah. Dengan nikmat sehat kita bisa bergerak, menggerakkan seluruh jawarih anggota badan kita. Dan dengan nikmat afiyah kita bisa datang ke masjid ya. Karena kalau hanya nikmat sehatnya tanpa afiyah itu enggak sampai ke masjid. Kalau ke puncak mungkin sampai, kalau ke ada begitulah kira-kira. Itu kalau nikmatnya hanya sehat. Tapi alhamdulillah dengan nikmat afiyah bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ala kulli hal, mudah-mudahan nikmat beribadah Allah anugerahkan kepada kita sekalian sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Tadi itu pas sholat imam membaca surah Al-Baqarah pakai lagunya, iramanya itu Nahawan. Ana masih ingat karena dulu ana mantan kori ya, dulu masih jahiliyah dulu, suka ikut-ikutan. Kenapa jahiliyah? Karena dulu kalau MTQ bukan ridho Allah yang dicari, pengen dapat juara, jadi jahiliyah namanya ya. Sana kesini sampai ketika mau ikut MTQ itu nanya dulu, kira-kira dukun yang bagus di mana ya, supaya yang lain tuh kalau tampil jelek pak suaranya ya, jadi yang bagus ya. Jadi itu dulu, karena kalau sudah bagus pasti dapat apa, hadiah. Sampai apalagi sudah hadiahnya umroh, itu gak kebayang namanya lillahi ta'ala tuh gak ada, yang penting dapat umroh. Alhamdulillah lokasi hidayah ya, anak mentok sampai tingkat kabupaten. Itu beberapa kali dapat juara kabupaten. Alhamdulillah provinsinya mentok, nggak dapat. Kalau dapat bahaya juga kayaknya. Kemudian ikut lomba adzan di RRI radio itu, pernah ikut lomba adzan. Begitu lihat daftar nama-namanya itu pak, ternyata kori semua yang sudah senior semua, udah down langsung gitu kan. Tapi tetap ikut. Alhamdulillah kalah. Kira-kira tadi pakai lagu Nahawan, bagus, alhamdulillah. Barakallahu fik. Semoga ketika ada imam yang bacanya enak, makmum menikmati, menambah kehusuan. Apalagi nanti kalau masjidnya sudah selesai, wah luar biasa ya. Mudah-mudahan menjadi wasilah para pengurus ini kelak ya, Allah bukakan pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena mengumpulkan duit untuk membangun masjid itu susah, tapi lebih susah lagi untuk memakmurkannya, gitu ya. Alhamdulillah nih, yang memakmurkan masjid Allah ini kan Allah yang menggerakkan. Boleh jadi penduduk asli dari perumahan Kuba ini, atau juga ada ajnabi yang lain ya, ada yang datang ke sini ya, dari beberapa perumahan ada. Karena itu nanti magnetnya itu ada di kebersihan masjid, keramahan para pengurus, kesahduan dan keikhlasan para imam dan para muadzin. Itu magnet ya, sebagai marketingnya masjid supaya lebih ramai lagi jamaahnya. Dan ini kalau kita bahas dengan tematik ini, itu adalah semuanya makna daripada kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur kita kalau bisa bicara sebelum nanti suatu saat diberhentikan oleh Allah, nggak bisa bicara, itu kan ketemu siapapun ramah, disapa. Apalagi misalkan oh ini bukan orang sini, mau sholat di sini disapa, ditanya, itu kan kelihatan lemes, tanya juga, Pak kelihatannya belum makan, yuk kita makan dulu. Nah, itu kan bagian syukur nikmat itu. Gitu ya. Jangan begitu lihat jamaah, oh bukan orang sini, kok lemes banget ya. Ya orang lemes ngapain datang ke sini ya? Itu enggak begitu. Nah, kalau syukur nikmat deketin, tanya. Jadi sudah kebayang Pak ya tentang syukur ini, tentang syukur. Nah, mudah-mudahan kesyukuran kita ala kulli hal dimanapun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nanti ditulis saja surah Ibrahim ayat ke-7. Wa idza adana rabbukum la in syakartum
la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Baik. Kata syukur oleh Ahmad Ibn Fars dikatakan kalau dilihat dari akar kata syukur diambil dari fi'il madinya syakara, yashkuru masdarnya syukron, syukuron, wa syukronan, 3 masdarnya, syukron, syukuron, wa syukronan. Kalau ditambah oleh orang Jakarta bisa 4, syukuran, tapi nggak boleh masuk gitu. Tapi faktanya kalimat itu muncul. Ya, mau kemana Pak? Ada acara apa? Syukuran. Itu bahasa Arabnya syukuran. Wa syukuran masdar kedua, wa syukronan masdar ketiga. Misalnya ya, syakaro, yashkuru, syukron, syukuran, wa syukronan. Orang Sumatera nggak bisa bilang syukuran, ro-nya jadi ra, syukuran. Gitu. Anak punya murid tahsin itu, kalau belajar ngaji dia bilang, Ustaz, saya nggak bisa bunyi ra, saya harus ro. Kan? Saya bilang itu bisa bunyi ro. Nah, dia bilang nggak bisa bunyi ro, ya harusnya ra, ihdinas sira. Tapi dia nyonton nggak bisa, tapi ngomong bisa. Itu nggak sadar itu, nggak sadar. Jadi syukuran wa syukronan. Nah, Allah Azza wa Jalla selalu menempatkan kalimat syukur itu memakai fi'il mudhari, yashkuru, yang memiliki makna adalah sesuatu yang sedang dan akan, sedang terjadi dan akan terus menerus terjadi. Kenapa demikian? Maknanya mustahil kita ada di muka bumi ini tanpa ada nikmat dari Allah. Ulangi, mustahil siapapun yang hidup di muka bumi ini tanpa dikasih nikmat oleh Allah. Toh hidup itu sendiri bagian daripada apa? Nikmat. Maka Allah memakai maknanya di dalam Al-Quranul Karim pakai kalimatnya fil mudhari. Sudahlah, gak usah nanya kapan Allah kasih nikmat. Yang ada itu antum, kata Allah Azza wa Jalla, syukuri terus menerus, tidak boleh berhenti tentang apa? Nikmat. Ini kalau dilihat penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Begini jamaah, yang paling sering kita ketika berjumpa dengan teman kita dimanapun kita, curhatan tentang nikmat atau curhatan tentang musibah, yang paling sering kita lancar banget ketemu teman itu, ya, nikmat apa musibah? Ketemu, waduh kemarin saya sakit perut, nikmat musibah, ya. Habis itu lagi pakai yang jelek lagi, buset, sepedahan malah bannya dua-duanya kempes, musibah apa nikmat? Buset lagi, ini nggak boleh dipakai apa bahasa ini, bahaya itu. Buset, jalan jauh-jauh gak dapat apa-apa, musibah apa nikmat? Nggak pernah gak? Alhamdulillah saya jalan 2 kilo ini sehat, jarang itu Pak. Padahal Quran menyebutkan apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Yang diperintahkan oleh Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla itu ala kulli hal, dimanapun ceritakan tentang apa? Nikmat kepada manusia Pak. Kalau masalah musibah itu boleh diceritakan, tapi kepada siapa? Allah. Ashku wa bathi, ya, ceritakan aku mengadu tentang ini hanya kepada Allah. Tapi nikmat itu ceritakan kepada semua orang banyak. Jangan bercerita tentang musibah. Nah, ini kita kadang-kadang ya keluar dari Al-Quranul Karim, musibah terus, ya, tapi ceritakan nikmat, insyaallah ya. Jadi nanti kalau nanya, Pak salat subuh tadi di mana? Di Kuba. Alhamdulillah nikmat banget. Begitu, jangan di Kuba sayang masjidnya belum selesai, jangan, nah, usah, alhamdulillah aja. Kalau nggak nanya nggak usah cerita. Besok antum ke Kuba ya, minimal Sabtu lah. Al pengajian Sabtu ya,
Sabtu. Tapi jangan lupa, apa itu? Siapkan infak terbaikmu. Nah itu baru tuh. Lah apa? Supaya dapat nikmat yang lebih, apa itu? Kamu bersyukur. Bukan cuma dapat sholat berjamaahnya, tapi kamu dapat pintu-pintu surga lewat infak terbaik kamu. Nah itu baru boleh cerita. Kan ada yang begitu ya Pak. Di mana sholat di sana? Apa Jumatan? Di masjid baru. Apa baru itu masjid? Banyak lah. Ya. Masjid baru. Terus gimana? Tapi sayang orang kebagian nasi, saya agak kebagian nasi, itu nggak usah diceritakan. Ya, salah antum kenapa Jumatan nggak bawa nasi. Jadi kalau Jumatan tuh bawa nasi berapa? 2 kotak Pak. Kau 2 kotak? Betul 2 kotak. Kotak yang pertama, box yang pertama itu untuk makan kita sendiri. Box yang satu sedekahkan. Nah itu yang asal. Ini malah kemana Pak? Siapa tahu nanti dapat. Ah itu udah nggak benar itu. Hati-hati loh Pak, kalau Bapak pernah begitu, segera taubat. Udah gak kebagian diomongin lagi. Ceritakan apanya? Nikmatnya, jangan bercerita tentang musibah. Banyak kan selalu Allah katakan yashkuru. Baru kan syukran, baru fi'il mudhari masdarnya. Tidak mungkin ada kalimat masdar tanpa dilalui kalimat apa? Fi'il mudhari. Baru yang kesana isim fa'il, isim apa? Syakirun wa mashkurun, gitu kan. Kalau terus bersyukur, syakirun akan menjadi orang yang dimanapun mengalir kalimatnya alhamdulillah. Kalau selalu mengalir alhamdulillah, maka Allah cap orang tersebut sebagai mashkur, abdan syakur ay mashkuro. Oh dia dimanapun selalu pandai bersyukur. Itu salut. Lalu dari kata yashkuru, syukron, syukuran sukronan memiliki beberapa makna. Ini yang penting supaya kita paham ini. Makna yang pertama, syukur itu memiliki makna ats-tsana'u 'alal muhsin lidaqa'ikiha. Ats-tsana'u 'alal muhsin, memuji dengan sebaik-baiknya pujian, alal muhsin, kepada zat yang telah memberikan nikmat, bahkan lidaqaikiha, sekecil-kecilnya nikmat ia pun tetap memujinya. Ini kan luar biasa Pak syukur itu. Mengajari kita untuk terus bersyukur kepada zat yang memberikan nikmat, bahkan sekecil-kecilnya nikmat tetap orang yang bersyukur itu berasa lega, berasa banyak, berasa besar. Anak kasih contoh. Nikmat yang paling kecil, yang paling ringan yang Allah berikan kepada kita sekalian, nikmat apa kira-kira? Napas kecil Pak. La haula, besar loh Pak. Napas itu coba gak bisa napas. Itu nikmat besar, paling kecil, paling ringan. Karena Nabi SAW bersabda, "Man lam yashkur qalil, lam yashkur katsir." Barang siapa yang gak pandai mensyukuri nikmat yang kecil, maka dia tidak akan pernah bisa mensyukuri nikmat yang besar. Ini kan kita susah ngitung yang kecil itu. Kenapa? Karena seringkali kita alhamdulillah itu nikmat yang mana? Yang besar. Yang kecil itu alhamdulillah Pak. Apa jalan ke sini tiba-tiba ketemu orang, assalamualaikum, senyum, itu nikmat kecil Pak, ringan. Tapi bikin hati apa? Senang. Jangan main Pak, ketemu orang itu senyum, negur kita, itu ringan, kecil, tapi membuat apa? Yasrah sadroh, membuat dada kita lapang. Bayang nggak Bapak ketemu mertua, diem aja gak senyum, gimana kira-kira? Apa gak doyik sadroh, apa gak sempit dada kita Pak? Gak usah ngasih, gak usah bilang terima kasih, ketemu mertua tuh senyum aja, enak. Padahal itu ringan Pak, ringan, itu khafif, ringan. Nah, orang yang paham tentang syukur itu dan harus terus mensyukuri nikmat, Allah pertemukan orang tersebut dimanapun dia bertemu, tetapi sifatnya adalah mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW dengan tersenyum dan afsyus salam, selalu menebarkan salam, maka dia akan merasa lapang, lega, bahkan dia akan merasa bahwa Allah telah memberikan kekayaan yang luar biasa. Ini namanya memuji zat yang ngasih nikmat dari sekecil-kecilnya nikmat, apalagi kalau dia mendapatkan nikmat yang besar. Hati-hati Pak dengan syukur nikmat yang kecil itu.
Dan tidak mungkin dia bisa bersyukur kecuali kalau dia selalu berbicara, ya, selalu mengkhabarkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, hatta itu nikmat yang ringan. Itu satu makna syukur. Sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, ada yang sebelum masuk Islam itu ketemu orang tuh jengkel. Jadi kalau ketemu orang tuh di hatinya selalu buruk sangka. Orang begini disifati begini, orang begini disifati. Tapi setelah masuk Islam, dia meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketemu orang dibalik selalu berhusnudzon. Yang awalnya suudzon menjadi husnudzon, lega. Kalau orang suudzon itu sempit, Pak. Tadi malam mana sama anak-anak teman-teman jadi ada pembukaan belajar tahsin. Ada satu yang nanya, gimana Ustaz caranya supaya kalau ngimamin itu tidak grogi? Karena kata dia, saya pernah adzan sekali itu kaki itu sampai kayak ada gempa, gemeteran gitu kan. Untung pakai kain sarung nggak kelihatan. Ya kalau pakai celana kan gemeteran kelihatan, Pak. Kalau celana panjang itu enggak. Ana jelaskan begini. Yang pertama, tugas seorang muslim dan muslimah itu adalah thalabul ilm. Itu tugasnya. Thalabul ilmi, menuntut ilmu, itu kewajiban. Thalabul ilmi fardhah, kewajiban. Artinya apa? Tidak ada satu muslim pun yang dalam beribadah itu dengan ilmu nekat, enggak ada. Illa lid darurah, kecuali dalam kondisi darurah, emergency. Enggak ada. Ada yang meninggal, Pak, tiba-tiba udah saya aja jadi imam jenazah, tapi gak ada ilmunya. Jangan. Bisa terjadi seperti Abu Nawas, nyolatin jenazah pakai ruku, untung gak pakai sujud. Kan ada tuh di video kemarin, ada kan petugas itu COVID itu nyolatin jenazah pakai ruku, untung makmumnya gak ruku. Kan bakhlul banget itu, Pak. Itu besok mayatnya protes itu. Ternyata apa yang diceritakan Abu Nawas itu ada hari ini terjadi di zaman modern. Kenapa demikian tadi? Ya, modalnya apa? Nekat, bukan modal ilmu. Maka tidak boleh. Pertama ilmu dulu. Seberapa ilmu kita, fatawakkal 'ala Allah. Ya, baru ke depan. Anda bilang ke depan antum malah sudah punya ilmu. Jangan nggak punya ilmu lalu maju jadi imam, itu berantakan, bahaya. Bapak sekalian, ini bukan mau menggurui, bukan, hanya murojaah, mengulang, mengucapkan huruf tak saja yang disifati oleh makhorijal hurufnya ada 5. Kebayang nggak harus fasihnya itu tak? Ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Tanya, ada yang baca siratal ladzina an'amta alaihim, ada yang hamasnya terlalu sya, ada yang sidahnya terlalu ta, macam-macam. Ini kan harus dipelajari. Ada yang keluar dari ta, siratal ladzina an'amta alaihim, ini macam-macam an'amta. Ya kan berubah huruf itu. Orang ini to. Dan masih banyak. Mala toko tola nabi. Bagaimana ceritanya? Mestinya mala toko tola nabi. Ini koto. Nah, ini masih banyak seperti itu. Jadi modalnya ilmu. Dan bagian syukur kita, ya, mempergunakan kesehatan ini untuk talabul ilmi. Kalau sudah punya ilmunya, maju. Yang ketiga, kalau sudah maju, siap untuk merespon komen-komen dari jamaah yang kita hadapi. Sama lah kalau punya Facebook, punya YouTube, kan ada komentar, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang memuji, ada yang mencaci, itu biasa. Nah, jadi imam pun harus seperti itu. Oh, 10 orang, pasti paham, oh ada 10 orang yang respon nanti. Lah, makanya apapun dalam ibadah setelah itu hanya kepada Allah tujuan kita, bukan untuk manusia.
aman insya Allah Pak. Tapi selama untuk manusia, kebayang nggak? Jadi imam jamaahnya ada 400, mikirin yang 400 orang Pak, kebayang itu? Apa gak gemeteran? Padahal ketika sholat subuh Pak, kita mikir jamaah ada 400 gimana ya? Padahal belum tentu yang 400 itu dengerin imam kita, suara kita baik-baik. Jangan-jangan 80%-nya tadi ngantuk. Enggak di sini, jangan-jangan. Tanya enak kan? Enak terus, nggak terlalu, soalnya saya tadi capek ngantuk. Jangan-jangan. Jadi ibadah kita bukan untuk orang Pak, untuk Allah, insya Allah. Kenapa? Karena hanya Allah Azza wa Jal yang memiliki sifat al-afu. Allahumma inna afuun karim al-afu. Sudah, kalau ilmu sudah jelas, kaifiyana tata caranya sesuai dengan Nabi SAW, hasilnya endingnya serahkan kepada siapa? Allah, selesai. Nah itu, ini enggak gimana ya, gimana kepada manusia, enggak bisa. Itu untuk bapak yang laki-laki semua, karena laki-laki itu imam. Minimal kemarin pas pernah tutup gak ini Mak? Pernah ya? Yang kalau kemarin pernah tutup kan berarti bapak-bapak pernah ngimam di rumahnya taraweh. Walaupun ada yang cari masjid, tetap cari masjid tarawehnya, gak mau di rumah Pak. Ya saya kan tetap harus ke masjid. Ketika ditanya ternyata istrinya hafalannya lebih banyak daripada dia. Ternyata bukan cari masjid, takut dia jadi imam di rumah. Kenapa setiap imam ditegur sama istrinya? Oh bukan soleh dia Pak, ternyata cari aman. Itu enggak, di sini enggak ada. Cari aman. Dia ngomong ke orang bener, wah saya pokoknya walaupun jauh masjid saya tuju. Kenapa? Gak enak sholat di rumah. Kata isinya bohong dia. Bohong dia, bawa Fatihah belepotan dia. Cari aman Pak. Hati-hati kalau begitu kan bahaya kayak gitu. Makanya istrinya yang tahu, bukan orang tahu. Orang lain oh benar-benar soleh dia cari masjid. Enggak, nah ini jadi imam semua. Berkewajiban untuk apa? Tahsin, memperbaiki bacaan. Jangan modal nekat, ilmu dulu, karena itu bagian daripada syukur. Itu ya. Tuh. Nah yang kedua, syukur itu memiliki makna yamla'u wa yanbutu. Apa yamla'u? Yamla'u itu maknanya full, penuh. Lah, apa kaitannya dengan Ibrahim ayat 7 tadi? Kalimat la azidannakum, kami tambah, kata Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, siapapun yang syukur nikmat itu, maka yamla'u, dia hatinya akan selalu merasa cukup, penuh. Gambaran penuh begini Pak analoginya. Insya Allah karena kita saum ya, ini nggak ada gelas. Ini dibayang aja. Anda kasih analoginya begini. Ini bapak-bapak yang soleh-soleh, ya, yang sudah soleh seperti ini, pernah gak nuangin air untuk minum istri kita di gelas? Pernah? Istri kita mau minum, kita bilang, sebentar mah, biar saya yang nuangin. Pernah? Hah? Belum Mas. Pasti udahlah. Cuma lupa kali Pak ya. Lupa Pak. Istri yang mana? Itu wallahu alam kalau itu. Untuk soto alhamdulillah peragan. Jadi istri kita mau ke dapur. Udah tahu bawa gelas. Kata bapak nih yang soleh-soleh, "Mi, istannya soya." Kalau pakai bahasa Arab, tunggu sebentar. Nggak usah pakai bahasa Arab lah. Terus kenapa Pak? Biar hari ini saya yang ngambilin air. Masya Allah. Kalau belum nanti maghrib. Nah ini syukur Pak, syukur dapat istri. Istri kan nikmat Pak ya. Dah, kita ambil ceretnya, taruhnya, tuangnya. Saking senangnya tuh istri kita, belum sampai penuh dia bilang apa Pak? Yakfi, kata istrinya. Cukup wahai suami tercinta. Wah saking senangnya loh Pak. Padahal biasanya istri kita kalau minum itu gembul. Bahasa anak bahasa Garut. Gembul. Itu pengennya abi penuh terus, yamla'u tadi, penuh. Kalau belum sampai meluber itu nggak boleh. Ini baru separohnya pada yakfi, cukup. Kenapa Pak? Hatinya senang. Orang yang syukur nikmat itu begitu Pak, nggak pernah melihat siapa orang lain nikmat, enggak. Dia akan mengatakan cukup ya Rob untuk hari ini. Paham nggak? Nggak pernah melihat kenapa sebeginilah orang begini, enggak Pak.
Apapun yang Allah kasih hari ini, dia akan mengatakan alhamdulillah cukup ya Rabb. Itu maknanya yamla'u. Allah tanamkan sifat di sini ya, merasa cukup atas pemberian Allah Azza wa Jalla. Maka Bapak untuk mengetes istri kita itu solehah apa enggak, coba ambil air minum, biar saya ngasih air. Kalau istrinya diem saja Pak, malah Bapak yang nanya cukup apa belum, wah itu pertanda. Malah Bapak yang nanya, bukan istri kita bilang cukup suamiku tercinta, wah itu pertanda. Selamat mencoba nanti. Tapi kalau memang bilang belum Pak, Bapak jangan cari istri lagi, perbaiki. Oh, ini kayaknya harus diganti nih mah, pakai sindiran lagi. Ini mak kayaknya harus diganti nih cangkirnya nih gelasnya. Kata istri, diganti gimana? Nah, ini tadi segini aja kok bilangnya kurang gede katanya. Nah ini hati-hati loh Pak ya. Tapi jangan bilang tadi tuh dapat ilmu di masjid Ustaz Jajang, jangan juga, bahaya juga rekomendasinya. Itu yang lahu akan selalu merasa apa? Cukup. Bapak telah baca artikel kebiasaan Nabi SAW yang banyak menyebar itu muncul bahwa ada yang mengatakan Nabi itu kebiasaannya sebelum makan tuh makan apa dulu? Milih, garam. Itu hadisnya dhaif, lemah. Yang sahih itu Nabi, kebiasaan Nabi, bukan kebiasaan ya, mentoknya Nabi kalau makan itu temennya bukan garam tapi cuka. Buka hadisnya, bukan milih, cuka. Ini garam, bukan cuka. Nah, itu Nabi ya. Nah kalau asam, kalau garam sama aja kan. Kalau kita dilihat jenisnya, garam ya karakternya asin, cuka asam. Begini Pak maksudnya, asbabul wurud hadis tersebut. Pintu rumah Nabi itu kan 3 Pak. Rumah untuk ke masjid, rumah untuk keluar, dan rumah untuk menemui istri-istrinya. Pintu untuk menemui, jadi 3 pintu. Rumah kecil memiliki 3 bab pintu. Nah di rumah yang pintu yang terakhir ini khusus kalau pagi seperti ini setelah syuruk Nabi menemui siapa? Istri-istrinya sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke istri-istrinya dan nanya, "Aindaki syai'un?" Apakah ada sesuatu makanan di rumah? Enggak ada. Ya, sampai kepada istrinya mengatakan, "Ya, kecuali ada cuka." Ada Pak? Lalu apa kata Nabi? Sebaik-baik makanan itu adalah cuka. Tujuannya apa itu Nabi mengatakan? Ya? Untuk membahagiakan istrinya lupa. Bukan diartikan oh makanan terbaik itu adalah cuka. Kebayang nggak bagaimana dengan gudeg? Bagaimana dengan sate padang? Bagaimana dengan ketoprak? Bagaimana dengan kambing guling? Bukankah pada masa Nabi SAW juga Nabi biasa makan khubus, roti? Biasa Nabi makan laham bagor, laham ganam, kambing, sapi biasa Pak. Tapi pada pagi itu untuk membahagiakan supaya tetap bersyukur, Nabi katakan sebaik-baik makanan adalah cuka. Itu maknanya lupa. Padahal cuka itu tadi apa? Itu Pak, benar itu. Kebayang nggak kalau Bapak bilang di Jogja, tidak, sebaik-baik makanan adalah cuka. Kebayang nggak? Gimana dengan gudeg? Itu mengajarkan untuk syukur nikmat. Supaya tidak apa? Tidak mencela makanan Pak. Maka Bapak bahagia istri kita apapun yang ada dengan apa? Pujilah dia, pujilah masakannya. Gitu loh Pak. Tapi kebayang nggak kalau di rumah kita tiba-tiba cuma ada garam? Kemana memang duit yang saya kasih itu? Dipakai apa? Kok makanan cuma? Wah, udah repot. Yuk ke KUA aja. KUA ujung-ujungnya gitu. Nah, ini contoh Nabi SAW. Jadi letak sunnahnya di mana Pak? Sunnahnya akhlak mulia Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Apapun yang Allah berikan pada hari itu tetap Nabi katakan ini yang the best hari ini yang terbaik. Itu maknanya. Ya melau sehingga merasa apa? Cukup. Masya Allah. Kayaknya baru lapang bumi ini ya. Dunia tuh lapang kalau gitu. Oh iya luas Pak ya. Cukup. Kebayang nggak kalau kita punya mobil kayak begitu Pak? Syukur kita, alhamdulillah ya Rabb hari ini. Tapi ingat kalimat ketiganya, yamlau tadi apa? Yan butuh, yamlau yan butuh. Apa yang butuh tuh Pak? Tumbuh berkembang. Ternyata siapapun di antara kita yang telah mengatakan cukup ya Rabb, Allah tidak akan menutup Pak. Justru yang butuh ketika mulut kita mengatakan cukup, Allah malah membuka. La azi dan naku.
Tapi kalau kita coba-coba menutup, ya, kita katakan kok segini, maka Allah akan menutup. Kafaro, Allah tutup. Itu bahayanya kufur nikmat. Walain kafartum, jika kalian menutup, kufur itu akan menutup nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka inna adzabi lasyadid. Apa siksaan yang Allah perlihatkan kepada orang yang kufur nikmat? Selalu sempit, dadanya sempit. Nggak pernah, Pak. Rumah sudah bagus, ya. Pokoknya banyaknya, iya. Itu. Tidak ada orang yang lebih banyak syukur kecuali orang Jawa. Jawa. Karena orang Jawa itu selalu untung saya. Untung walaupun mulutnya doang sih untung. Untung gitu. Tapi marah-marah juga. Jangan. Itu yang kedua ya. Yamla'u wayan butuh. Jadi jangan coba-coba, Pak, mencela apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika mencela, maka Allah siap untuk menutup seluruh pintu-pintu rezeki yang Allah telah buka itu, ditutup rapat. Tapi berusaha untuk yamla'u, cukup, katakan ya Rabb, cukup. Maka doanya apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkal. Atau dengan redaksi yang lain, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil. Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Namrud itu kalimatnya hasbiyallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna, maka api menjadi dingin. Kalimatnya hasbiyallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Kita percepat, Pak, ya. Walaupun kita puasa kan, percepat aja. Siapa tahu ada yang mau sepedahan, badminton, lari pagi, ya, macam-macam. Atau mau tidur lagi sama istrinya, boleh juga, ya. Tapi jangan batalkan puasa. Yang ketiga, makna syukur adalah syai'un yanbutu ala ghusnin. Syai'un, sesuatu yanbutu ala ghusnin, yang tumbuh di dahan pohon. Orang Sunda bilang, apa yang kalau tumbuh di pohonan itu? Benalu. Di Sunda bukan bengalu namanya, manganeh. Manganeh. Saya sampai hari ini nggak tahu manganeh itu bahasa apa. Cuma ada di Sunda, manganeh. Maknanya apa? Orang yang selalu bersyukur atas nikmat Rabbul Alamin Allah Azza wa Jal, maka dia akan bisa hidup dimanapun dia berada. Laksana apa tadi? Manganeh. Kenapa? Karena Allah yang akan menghidupi dia. Itu, Pak, dimanapun. Jangan takut kalau kita selalu apa? Bersyukur akan, hatta dia berada di pohon apapun, gosnun itu di ranting apapun, pasti tumbuh dengan bagus. Lihat, Pak, yang namanya tadi manganeh itu bagus, bahkan memiliki nilai ekonomis yang luar biasa, padahal dia tumbuh di apa? Di ranting, di pohon. Jangan selalu negatif sama yang tadi itu, diambil positifnya. Artinya di situ kita sebagai manusia yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jal, berakidah kepada Allah Azza wa Jal, kalau selalu bersyukur, maka akan bisa hidup dimanapun. Jangan berkata, ya saya kalau ke sana saya nggak bisa hidup. Enggak, Pak, pasti bisa hidup, karena Rabbul Alamin Allah Azza yang menghidupi. Alladzi khalaqal maut wal hayat. Jadi jangan katakan lagi bagaimana kepada Allah, tapi ucapkan alhamdulillah. Pernah, Pak, bilang bagaimana? Gimana ya Allah? Jangan, gak ada tuh Nabi mengatakan bagaimana, gak apa. Yang salah satu jangan bagaimana. Bagaimana ya? Nah, kalau sudah bagaimana itu Allah gak ada, Pak. Rusak akidahnya. Ya, kalau yang tadi itu pernah gak makan lagi enak di rumah? Lagi enak makan nasi liwet, ayam bakar, semur jengkol, ya, sambal pasti, lagi enak, langsung celetuk. Coba kalau ada kerupuk empingnya nih, enak ini, padahal sudah enak. Ayo, pernah gak ngomong gitu, Pak? Ini kufur, itu kufur nikmat itu, Mbak. Cukupkan yang hari ini, syukur itu. Jangan bertakhayul ngebayang yang lain sampai ngebalangnya nggak masuk akal lagi. Makan di rumah enak, Pak, masih ngomong coba kalau makan di pinggir apa namanya, di pematang sawah enak. Wah,
orang berlumpur kok dibilang enak. Ini udah enak bersih sama istri lagi. Ngebayangnya kapan kita syukur nikmatnya kalau begitu, Pak? Padahal mestinya seperti laksana pohon tadi, tumbuh dimanapun bisa, tumbuh dengan subur. Kenapa? Syukur nikmat. Berikutnya yang terakhir tentang syukur, maknanya adalah yatawaladu ay an-nikah. Kalau sudah nikah kita berkembang biak apa? Yatawaladu, beranak pinak, berkembang biak. Wallahi, itu janji Allah di dalam surah Ibrahim tadi, siapapun yang bersyukur nikmat dengan sebaik-baiknya kesyukuran, maka yatawaladu, maka nikmat itu akan berkembang biak semakin banyak, gak bisa dibatasi. Lima yasha, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini luar biasa kalau paham ini, ya. Makanya Bapak setiap 5 waktu sholat ke sini pasti bawa duit. Untuk apa? Masjid belum selesai. Supaya apa? Supaya rezeki saya tawaladu, berkembang biak, beranak pinak rezeki kita. Begitu. Jangan biar rezeki Anda tambah banyak, gak usah kerja. Amalkan sholawat 12.000, Anda tidur saja, pasti rezeki datang. Bakhlul itu. Nabi gak begitu. Umar ibn Khattab menghadik orang-orang yang ada di masjid. Ketika sudah lewat waktu syuruk, roh kata Umar, keluar kalian, cari karunia Allah. Ini malah cuma tiduran, rezeki datang dari mana? Keluar daripada sunnatullah. Yang ada kita fantasyiru fil ardh yabtagu min fadillah, bertebaran di muka bumi Allah ini, ya, kemudian jemputlah rezeki kita. Tetapi ada ihsannya. Apa itu ihsan? Siapkan infak terbaik, bil khusus untuk masjid. Baru sa'i bergerak. Maka Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Seperti apa Allah bukakan? Yatawaladu, akan berkembang biak, beranak pinak. Ini diadopsi oleh riba? Bukan. Dengan sedekah pasti berkembang biak, gitu kan? Bukan dengan apa tadi? Yang ribawi. Ya, maka Bapak bergabung dengan Pagari, paguyuban anti riba. Ini ada apa? Pagari Tangerang, paguyuban anti riba. Itu supaya apa? Ya tawaladu, supaya rezekinya beranak pinak, berkembang biak. Tapi dengan catatan tadi, infak, sedekah. Insyaallah mudah-mudahan nggak lama lagi cepat selesai. Besok ada bapak-bapak yang punya tipikal Abu Bakar Siddiq, keluarin duitnya semua. Pak, udah saya yang beresin masjid ini. Alhamdulillah. Ada yang tipikal Abdurrahman bin Auf. Udah lah Pak, gak usah diumumin mulu, malu. Ini saya beresin berapa Pak? 3 miliar, 4 miliar nih saya. Mudah-mudahan besok ada. Ada yang tipikal Utsman ibnu Affan. Pak, pokoknya ini investasi saya nih. Ada rumah, tanya Pak yang mau dijual di sini tetangga masjid siapa? Tapi Bapak diam-diam, ini duitnya Bapak pegang nih Pak. Insya Allah tuh ada yang punya sifat Utsman ibnu Affan. Insya Allah ya. Ya. Tapi juga ada yang sifat Umar ibnu Khattab. Selalu ngumumin aja dia. Teriak-teriak, pokoknya infak itu Umar ibn Khattab itu. Tapi juga infak dia, tapi tidak seperti Utsman, tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Ali, dan juga tidak seperti Abdurrahman bin Auf. Silakan ambil masing-masing, yang penting masjid cepat selesai. Itu Pak ya, yang penting masjid cepat selesai. Mana Ustaz dalilnya? Cukup tadi Ibrahim ayat 7, selesai itu. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena syukur itu rukunnya 3. Pertama dengan lisan, kedua dengan hati, ketiga dengan anggota badan. Lisan ini binikmati fahadis, binikmati rabbika, bicarakan kebaikannya terus kepada siapapun. Yang kedua, sekecil apapun kenikmatan, maka akui dengan penuh ketundukan bahwa ini semuanya dari Allah dan juga untuk Allah. Nah, dengan fisik ini bergerak memakmurkannya sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda simpulkan Pak, terakhir kesimpulannya tentang ini. Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Rabbul Alamin Allah Azza wa Jal untuk menyembelih anaknya tercinta Ismail alaihissalam, tahu gak Nabi Ibrahim bahwa akan diganti dengan kibas? Nggak tahu ya. Kedua, Ismail alaihissalam ketika pisaunya sudah ditempelkan ke lehernya Ismail salam, tahu gak bahwa
dia itu akan diganti dengan kibas? Nggak tahu. Satu. Kedua, Nabi Musa alaihissalam ketika Allah perintahkan untuk memukulkan tongkatnya di lautan karena dikejar oleh Fir'aun, tahu gak bahwa lautan akan terbelah menjadi 12? Sama sekali tidak. Baik. Sayyidah Hajar ketika diperintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma yang kering kerontang, tahu gak akan berguguran rutab kurma basah? Sama sekali tidak. Lalu apa yang dilakukan oleh mereka? Sami'na wa ata'na, dua saja. Aku dengar perintahnya dan aku taati, udah itu Pak. Nggak usah banyak kila wakol. Bagaimana? Kenapa? Nggak usah. Ya, di belakang itu semuanya rahasia siapa? Allah. Kalau seandainya tahu pasti pakai logika. Kenapa mesti pohon kurma ini yang digoyangin pada nggak ada buah? Kalau mau ngasih ya lo kasih aja langsung. Coba kalau orang Indonesia yang disuruh kan begitu Pak. Tapi enggak masuk akal yang kering bisa menjatuhkan kurma basah, enggak. Tapi innama kana qaulal mu'minin idza du'a Allah wa rasuluh liyahkuma bainahum ay yaqul sami'na. Wah, tugas kita itu pada dalam ibadah itu. Bukan kenapa. Kalau sudah dicontohkan Nabi, lakukan ya. Sudah. Endingnya Allah, gitu ya. Hari ini banyak yang hanya sebatas bertanya. Belum lama kemarin ke anak begitu, Ustaz, apa sih faedah puasa Tasu'a, Asyura, itu apa sih keutamaannya? Saya pengen tahu. Memang saya bilang, Bapak kan gampang sekarang, cari bah Google aja ketemu. Anak iseng, Bapak sudah berapa tahun nih puasa setiap Muharram Tasu'a? Itu dia Ustaz, saya belum pernah. Orang Senin Kamis aja saya lapar terus. Coba Pak, kenapa sih gak langsung saja laksanakan itu kan? Nanti urusan fadhail itu sudah jelas, tidak mungkin Allah memberikan suatu perintah kalau tidak ada ujurnya, baik ajron hasanah, ajron karima, ajron adima, itu sudah pasti. Jangan terus kila wakol sesuatu yang dibenci oleh Nabi SAW. Kata Nabi, iyyakum wa kila wakol, kata Nabi, ya takutlah kalian dengan banyak bertanya, tapi lakukanlah ya. Gimana sih kalau nanti mesin sudah jadi sodako saya? Nggak usah tanya sodako gimana, sodako saya paling gede. Sudah sodakonya sebulan cuma 50.000, nanyanya banyak. Lakukan saja ya, Allah yang akan memberikan sesuatu yang terbaik, ajron adima, ajron karimah dan lain sebagainya. Itu Pak ya. Jadi lakukan saja apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Tugas kita hanya sami'na wa ata'na. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan rezeki kita dibukakan oleh Allah, berkembang biak ya, berkembang banyak, dan Allah berikan kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat sebagaimana yang dibaca oleh Imam tadi. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi Anda cukupkan dulu. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan, kalau nggak ada ya nggak ada masalah. Silakan, ada yang mau bertanya? Itu Pak RW. betul. Oh, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair atas nasihat dan ilmunya, barakallahu fiik. Mohon lebih dalam, mungkin kadang-kadang dalam mereview apa yang ada dalam diri kita, ada kekhawatiran ini istidrot, apakah ini nikmat. Ini bagaimana Ustaz cara tips untuk membedakannya? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, al-hasanat, kebaikan, kata beliau, maka akan melahirkan kebaikan, dan as-sayyi'at, keburukan juga akan melahirkan keburukan. Maknanya apa? Kalau kita sudah melakukan kebaikan, supaya apakah itu istijrad atau bukan, maka akan bisa kita lihat apakah setelah melakukan kebaikan Allah mudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, maka insya Allah bukan istijrad.
Artinya ketika harta punya banyak, apakah semakin dekat kepada Allah? Ya kan? Kalau semakin dekat kepada itu, bukan istijraj. Tapi kalau semakin banyak harta, semakin jauh kepada Allah Azza wa Jalla, jelas itu apa? Istijraj. Ketika mobil satu, rajin ke masjid. Tapi ketika Allah kasih mobilnya 3, gak ada waktu sama sekali. Nah, ini istijraj. Karena hasanat akan melahirkan hasanat. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Keburukan pun akan melahirkan keburukan. Akhi, ada ini jamaah di Depok. Itu sampai kemarin, karena kan ngaji itu daring sekarang, curhatnya bikin sakit hati. Apa sakit hati? Kenapa ya Ustaz, saya itu kalau mau ngaji selalu gak bisa. Sampai udah dipersiapkan Pak, dipersiapkan seluruh persiapannya, itu dia tiba-tiba motornya bannya kempes, mau ngaji lagi sakit. Pokoknya kalau mau melakukan kebaikan selalu ada halangan. Hati-hati itu bisa terjadi apa? Istijraj. Tapi ada orang Pak sibuk kerja di mana, bahkan kerjaannya juga lapangan, wah, sibuk. Tetapi ketika jatuh waktunya untuk ta'lim dan ibadah selalu longgar. Pernah gak ada orang tersiksa ketika mau sholat aja teleponnya pokoknya gak sekarang Mas, kalau gak sekarang ini kita batalkan. Bayangin coba. Maka walaupun dia datang ke masjid, apa yang terjadi? Mau Jumatan, duduk paling belakang dari awal sampai akhir, tidur sampai nyenyak banget tidurnya itu. Pun ada ke masjid dia gak ada faedahnya. Kenapa? Tidur ya, min awal ila akhir tuh tidur Pak. Ini apa namanya? Jadi itulah untuk mendeteksi apakah nikmat itu bagian daripada memang keberkahan. Kalau keberkahan akan melahirkan kebaikan, tapi kalau bukan keberkahan istijraj maka akan menutup kebaikan. Wallahu a'lam. Siapa? Silakan, kalau ada lagi. Cukup ya? Taib, jazakallahu khairan. Bil khusus kita berteriak di dalam hati, mudah-mudahan Allah gerakkan para muhsinin dan muhsinat ya untuk bisa segera menyelesaikan masjid ini. Jadi doanya bukan datangkan orang yang infak, tapi datangkanlah orang yang mau menyelesaikan masjid ini. Karena kalau orang infak pasti terbatas Pak. Kalau menyelesaikan ternyata menau. Biar aja diselesaikan itu ya. Allah mudah seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.